Hello, good morning, students. How are you today? I hope you are all fine and ready to study English. Now, we will discuss about simple future tense. Simple future tense adalah kalimat yang menerangkan aktivitas yang akan dilakukan di masa akan datang. Jadi, aktivitas yang akan mau kita lakukan di masa akan datang itu adalah simple future tense. Baik, kita akan masuk kepada kegunaan dalam simple future tense ini. Yang pertama, simple future tense atau disebut juga dengan future simple tense menerangkan perkiraan atau prediksi. Offers, tawaran, promises, janji, request, permintaan, suggestions, saran. Kita masuk contohnya ya. Yang pertama, will you help me? Maukah kamu membantu saya? Ya, ini adalah kalimat request, kalimat permintaan. Yang kedua, shall I get you some coffee? Ini adalah kalimat tawaran ya, atau offer. Maka kamu saya buatkan kopi. Yang berikutnya disebut on the spot decisions, menerangkan keputusan di tempat, keputusan yang diambil pada saat berbicara dengan kawannya atau dengan lawan bicara. Contoh, ini ada percakapan antara si A dan si B. Si A mengatakan, your clothes are dirty. Pakaianmu kotor loh. Si B menjawab, are they? Oh ya, I will wash them. Saya akan mencucinya. Kalimat I will wash them itu adalah yang disebut dengan on the spot decisions, keputusan yang diambil pada saat berbicara. Paham anak-anak sir? Berikutnya, simple future atau future simple tense menerangkan sesuatu yang belum tentu akan terjadi di masa akan datang. Contoh, if they come, I'll buy a bottle of wine. Jika mereka datang, saya akan membeli sebotol anggur. Jika mereka datang, syaratnya adalah jika mereka datang, maka saya akan membeli sebotol anggur. Nah, di sini diterangkan bahwasanya ada syarat. Ada syarat, saya akan beli botol anggur jika mereka datang. Yang kedua, menyatakan pendapat, harapan, fears we think, rasa kekhawatiran dengan pikiran, expect, mengharapkan, suppose, andaikan. Contoh dalam kalimat, I think he'll pass his test. Saya pikir dia akan lulus ujian. Ya. He'll, bacaannya he'll. Ya, bentuk panjangnya adalah he will. Enak ya? Bisa dipahami kan? Nah, sekarang kita masuk kepada rumus dalam future simple tense. Dalam kalimat positif, untuk subjek I, you, he, she, it, we, you, they, diikuti oleh will, diikuti oleh kata kerja bentuk pertama atau infinitif. Nah, ini rumus untuk kalimat positif. Contoh kalimat,
They will be at the party tomorrow. Mereka akan datang ke pesta besok. Semua subjek yang ada diikuti oleh will. Will itu artinya akan. Verb 1 artinya kata kerja dasar. Kata kerja dasar adalah kata kerja yang asli, belum dapat penambahan apapun. Kemudian dalam bentuk pertanyaan, will ditempatkan di awal kalimat, diikuti oleh subjek I, you, he, she, it, we, you, they, diikuti oleh kata kerja bentuk pertama atau kata kerja dasar. Ini adalah rumus dalam kalimat tanya atau pertanyaan. Rumus kalimat negatif, semua subjek I, you, he, she, it, we, you, they diikuti oleh will, diikuti oleh not, diikuti oleh kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Not di sini itu menandakan kalimat itu negatif. Kalimat negatif adalah kalimat menidakkan. Will not disingkatkan menjadi won't. Keterangan yang bisa kamu lihat paling bawah. Will not apabila disingkatkan menjadi won't. Nah, sekarang kita melihat future continuous tense. Di sini adalah kalimat yang menerangkan aktivitas yang akan sedang dilakukan di masa akan datang. Contoh, I will be flying to Paris this time tomorrow. Saya akan terbang ke Paris besok tepat waktu sekarang. Kapan kejadian itu akan dilakukan? Besok. Jadi besok saya akan terbang ke Paris. Berikutnya menerangkan asumsi umum yang logis tentang sesuatu hal yang terjadi pada masa sekarang. Asumsi logis ya. Jadi perkiraan atau dugaan, itu namanya assumption. Logical assumption about the present. Contoh, he will be sleeping now. Dia akan tidur sekarang. Sekarang itu adalah waktu tengah malam. It's midnight. Midnight artinya waktu tengah malam. Nah, sekarang kita masuk kepada going to. Yang pertama, going to digunakan untuk menerangkan keinginan. Going to itu sama artinya dengan will, artinya akan. Tapi going to ini kita sudah berencana mengerjakan sesuatu pekerjaan, itu bedanya. Contoh, she's going to take her driving test in a month. She's going to take her driving test in a month. Artinya apa? Dia akan mengikuti ujian mengemudi di dalam 1 bulan. Dia akan mengikuti. Di sini sudah ada perencanaan bahwasanya dia akan tes mengemudi. Itu namanya intention ya. Keinginan. Niat dia. Berikutnya plan actions. Nah, di sini menerangkan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya.
yang akan kita lakukan di masa akan datang. Contoh, I'm going to travel to Paris next week. I'm going to travel to Paris next week. Saya akan jalan-jalan ke Paris minggu depan. Di sini saya sudah berencana sebelumnya bahwasanya minggu depan saya akan jalan-jalan ke Paris. Disebut dengan planned actions. Kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya untuk dilakukan di masa akan datang. Penggunaan going to berikutnya untuk menyatakan suatu bukti yang jelas bahwasanya sesuatu itu akan terjadi. Sungguh akan terjadi. Contoh, she's going to have a baby. She's going to have a baby. Dia akan melahirkan. Sudah jelas ya? Apabila wanita itu hamil, dia akan melahirkan. Jadi, kita lihat wanita itu sudah berbadan dua. Dan seseorang mengatakan, she's going to have a baby. Dia akan melahirkan seorang bayi. Berikutnya, action seen as a result of something else in the future. Kegiatan atau aktivitas sebagai hasil dari suatu pekerjaan di masa akan datang. Contoh, he cannot light a fire. He's going to burn himself. He cannot light a fire. He's going to burn himself. Dia tidak dapat menghidupkan api. Dia akan terbakar. Jadi di sini jelas ada sebab akibatnya. Kalau dia menghidupkan api, dia akan terbakar atau dia akan membakar dirinya sendiri. Nah, sekarang kita masuk kepada pola kalimat dengan menggunakan going to future dalam kalimat positif. Subjek, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, diikuti oleh going to. Ingat anak-anak semua, going to itu artinya sama dengan will, artinya akan ya. Diikuti oleh kata kerja bentuk pertama atau kata kerja dasar. Contoh, I'm going to visit him next week. Saya akan mengunjunginya minggu depan. Di sini saya sudah berencana untuk mengunjungi dia minggu depan. Sekarang kita masuk kepada pola tanya dalam going to. To be-nya ditempatkan di awal ya. Am I? Are you? Is he? Atau is she? Atau is it? Are we? Are you? Diikuti oleh going to, diikuti oleh kata kerja bentuk pertama ya. Jadi subjeknya diletakkan di awal, diikuti oleh subjek, diikuti oleh going to, diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Contoh, are you going to travel next month? Apakah kamu akan pergi jalan-jalan bulan depan? Are, to be, you, subject, going to, diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Kata kerjanya di sini adalah
travel. Pola kalimat negatif. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, diikuti oleh not, diikuti oleh going to, diikuti oleh verb one atau kata kerja dasar. Contoh, I am not going to visit him next week. Saya tidak akan mengunjunginya minggu depan. Di sini kita lihat kata not. Not berarti kalimat itu kalimat negatif. Bagaimana anak-anak semua? Sederhana kan? Pengertian dari present future ini. Baik, coba kita masuk kepada quiz, ya. Soal. Nah, berdasarkan gambar yang ada, kamu sebutkan aktivitas apa yang akan dilakukan di gambar itu. Jawabannya nanti kamu jawab di Microsoft Teams ya nak, di Microsoft Teams. Bagian assignment. Untuk soal pertama, what is the man going to do? Nah, kamu lihat gambar ini, apa yang akan dilakukan oleh si laki-laki itu? Nah, kamu jawab di Microsoft Teams ya nak. Soal nomor 2. Nah, ini sedikit lucu ya. Ada dua anak-anak sedang melambaikan tangan. Kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Soal nomor 2 adalah what are the kids going to do? Apa yang akan dilakukan oleh anak-anak itu? Silakan kamu jawab. Pertanyaan nomor 3. Ini ada kamu lihat dua wanita ya, sedang berada di mall. Pertanyaannya adalah, what are the two women going to do? Apakah yang akan dilakukan oleh dua wanita itu? Silakan kamu jawab. Question number 4. What are the people going to do? Ini kamu lihat ada orang-orang ya, sedang mengantri ya di bioskop. Nah, menurut kamu mau ngapain mereka? Apa yang akan mereka lakukan? Silakan kamu jawab. Pertanyaan nomor 5. What is the family going to do? Apakah yang akan dilakukan oleh keluarga itu? Nah, lihat ya. Mereka sedang melakukan apa? Kamu perhatikan gambar itu dan kamu jawab. Question number 6. What are the two football teams going to do? Apakah yang akan dilakukan dua tim sepak bola tersebut? Nah, ini kamu lihat, biasanya kalau seperti ini mereka akan melakukan apa? Question number 7. What are the firefighters going to do? Apakah yang akan dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran? Nah, ini kamu lihat ada kantor terbakar ya, atau rumah terbakar. Question number 8. What is the man going to do? Nah, kamu lihat ini ada
laki-laki megang uang. Dia sedang berada di bank. Apa yang akan dilakukan oleh laki-laki itu? Question number 9. Nah, ini kamu lihat ya. What is the man going to do? Apakah yang akan dilakukan oleh pria itu? Kamu lihat dia. Bagaimana itu menurutmu? Apa yang akan dia lakukan? Silakan jawab. Question number 10. What are the people going to do? Apa yang akan dilakukan oleh orang-orang tersebut? Nah, kamu lihat apa yang akan mereka lakukan? Silakan kamu jawab. Jadi, pertanyaan berdasarkan gambar dari nomor 1 sampai 10. Silakan anak-anak serjawab di Microsoft Teams di bagian assignment. Demikian pembelajaran kita hari ini. I think that's all for today. Thank you very much for your kind attention and see you again. Bye-bye.